Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Jumat 10 April 2020. Aturan tersebut rencananya akan diberlakukan selama 14 hari ke depan demi bisa mencegah penyebaran virus corona. Selama pembatasan sosial berskala besar, berikut ini adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga di Jakarta. Dikutip dari kontan.co.id, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, pembatasan sosial penting dilakukan dengan berbagai peraturan yang mengikat warga. Gubernur DKI Jakarta berharap masyarakat menaati PSBB di Jakarta. Sekaligus menjadi pesan bagi semua orang bahwa ketaatan membatasi pergerakan dan interaksi sangat mempengaruhi kemampuan untuk mengendalikan virus corona. Selama PSBB, kegiatan belajar di sekolah diliburkan. Anies Baswedan menegaskan bahwa semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Selanjutnya adalah aktivitas berkunjung ke fasilitas umum dan hiburan. Selama PSBB, pemerintah DKI menutup semua fasilitas umum dan hiburan, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Mulai taman, balai pertemuan, ruang publik terpadu rumah anak atau RPTRA, gedung olahraga hingga museum. Selain sekolah dan fasilitas umum, pemerintah DKI Jakarta juga menutup semua perkantoran selama PSBB kecuali 8 sektor usaha. Dengan ini maka semua kegiatan pekerja harus dilakukan di rumah. Pemerintah DKI Jakarta juga membatasi kegiatan sosial dan budaya dalam rangka PSBB. Seperti melarang mereka melangsungkan pernikahan dan hanya bisa dilakukan di kantor urusan agama. Tak hanya pernikahan, selama penerapan PSBB ini, perayaan hitan juga dilarang untuk dilakukan. Saat PSBB berlaku, pemerintah DKI juga melarang kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Nantinya jajaran Pemprov, kepolisian hingga TNI akan bekerja melakukan penertiban agar tak ada warga yang berkerumun. Tak hanya itu, pengendara motor pribadi maupun ojek online tidak diperbolehkan berboncengan selama penerapan PSBB di Jakarta. Hal ini berdasarkan keputusan pembatasan moda transportasi yang mengacu pembatasan jumlah penumpang dan penerapan physical distancing. Lalu, mobil pribadi juga tidak boleh mengangkut penumpang sesuai kapasitas kendaraan. Saat PSBB berlaku, mobil pribadi tidak boleh membawa penumpang sesuai kapasitas kendaraan, namun hanya bisa mengangkut setengah dari kapasitas yang disediakan. Selain hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama penerapan PSBB, ada pula hal-hal yang tetap diperbolehkan untuk dilakukan selama pembatasan tersebut. Di antaranya, memperbolehkan semua kegiatan pemerintah DKI, kepolisian maupun TNI berjalan seperti biasa. Lantas, pemerintah DKI juga memberikan pengecualian bagi 8 sektor usaha untuk tetap beroperasi selama PSBB. Yang pertama adalah sektor kesehatan termasuk industri kesehatan seperti yang memproduksi sabun dan juga disinfektan. Yang kedua adalah sektor pangan, makanan, dan juga minuman. Ketiga, sektor energi seperti air, listrik, gas, dan pompa bensin. Keempat adalah sektor komunikasi, baik jasa komunikasi sampai media komunikasi. Yang kelima, sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Selanjutnya adalah sektor logistik atau distribusi barang termasuk pengiriman paket yang masih bisa dilakukan selama PSBB. Yang ketujuh adalah sektor retail yang menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya minimarket, warung, dan juga toko. Yang kedelapan yakni sektor industri strategis yang ada di kawasan Jakarta. Meski demikian, Anies Baswedan mengingatkan semua sektor usaha tersebut harus melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protap penanganan COVID-19 di masa PSBB. Artinya, tetap harus ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker dan menyediakan fasilitas cuci tangan. Selain itu, yang juga diperbolehkan adalah kegiatan organisasi terkait penanganan COVID-19. Contohnya adalah lembaga pengelola zakat dan bantuan sosial, juga lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan serta yang terkait dengan penanganan wabah virus corona. Selanjutnya, taksi berbasis aplikasi online juga tetap boleh membawa penumpang dengan pembatasan jumlah penumpang di kala PSBB. Selama PSBB, pemerintah DKI memperbolehkan transportasi umum beroperasi di Jakarta dengan pembatasan, mulai jumlah penumpang per kendaraan umum hingga jam operasional. Anies Baswedan menambahkan pemerintah DKI bersama kepolisian dan TNI akan melakukan semua langkah dengan tegas demi bisa menangani wabah virus corona. Dari pembahasan yang kita lakukan tadi, DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai
hari Jumat tanggal 10 April 2020. Secara prinsip, tadi kami sudah bahas bersama, secara prinsip selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah, kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat, mengerjakan kegiatan peribadatan di rumah. Begitu juga dengan pembatasan transportasi, semuanya sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini. Jadi, bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati, sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin. Tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya. Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan, kedua sektor pangan, makanan dan minuman, ketiga adalah sektor energi, ini seperti air, gas, listrik, pompa bensin, itu semua berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Ini komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang itu berjalan seperti biasa, jadi tidak ini dikecualikan. Lalu yang ketujuh adalah kebutuhan keseharian, retail seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan.
Dan yang ke-8 adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!